Tips melunasi utang dalam waktu cepat. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Pernah mendengar perkataan seperti itu di YouTube? Tips lunas utang dalam waktu 1 bulan. Apakah itu benar? Aku juga tidak tahu ya, karena saya juga punya utang dan juga bagaimanapun cara kita melunasi utang itu berbeda-beda tiap orang. Tapi saya ingin berbagi tips bagaimana cara melunasi utang. Yang pertama, caranya adalah catat semua utangmu. Jadi utangmu itu harus dicatat semuanya, lalu di total berapa. Misalnya totalnya 50 juta totalnya. Terus kamu catat pendapatan. Kamu catat pendapatanmu kira-kira berapa yang bisa kamu sisihkan. Nah, kalau bisa itu utang itu salah satu prioritas untuk dibayar. Nah, misalnya nih, dari pendapatan belum mampu untuk mengcover utang, ternyata lebih besar pasak daripada tiang. Caranya dengan cara mencari penghasilan tambahan atau menekan pengeluaran, dua itu. Kalau kamu menekan pengeluaran artinya dulunya sekali makan 30.000 jadi 20.000, dulunya biaya minyak sebulan 500.000 ya dikurangi jalan-jalannya jadi 400 atau 300.000. Ada uang sisihkan, atau dapat uang ceperan langsung sisihkan buat bayar utang. Nah, itu tips pertama. Jadi catat semua utang-utangmu dan juga catat pendapatanmu, kamu analisa nih berapa yang bisa kamu spare untuk bayar utang. Nah, cara yang kedua adalah misalnya utangmu terlalu banyak, catat juga harta bendamu yang bisa kamu jual. Contoh kayak tanah mungkin, atau kendaraan, atau TV, atau alat elektronik lainnya yang bisa kamu jual untuk membantumu membayar utang. Karena kalau kita sudah berhutang, itu sebenarnya kayak tipuan palsu. Jadi kita hidup itu naik, sebenarnya kita turun. Nah, utang itu seperti kita menenggelamkan diri dalam lautan. Semakin banyak utangmu, semakin kamu tenggelam jauh. Kamu harus merangkak menyelam naik ke atas ke permukaan. Mungkin itu dua tips yang sering saya temukan dan juga saya terapkan. Yang pertama itu mencatat setiap list utang dan berkomitmen untuk membayarnya setiap ada uang, membayar, dicicil-cicil. Dan juga yang kedua, jika memang kamu sudah kepepet sekali, ya udah kamu jual apa yang bisa kamu jual. Jual harta bendamu untuk membayar utang. Lebih baik kamu kehilangan benda daripada kamu tidak bisa tidur terlilit utang. Karena benda itu bisa dicari, kayak tanah. Kalau dijual suatu saat nanti bisa kita beli lagi di tempat lain. Terus HP, misalnya kamu jual, kamu suatu saat pasti dapat HP juga. Motor, kamu jual. Nah, kamu bisa beli motor yang lebih second atau speknya lebih rendah. Masih bisa dipakai. Itu bagi orang yang terlilit utang. Makanya teman-teman, ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita terlilit utang yang di luar kemampuan kita, atau kita punya ambisi yang terlalu besar jadi kita berhutang. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk saya pribadi. Makanya ini sharing buat kita semua. Semangat para pejuang-pejuang pelunas utang. Semoga utang kita terlunas dan kita hidup damai, bebas utang, dan utang kita menjadi sedikit. Salam Guru Muda.